semua orang akhirnya nanti melakukan pelanggaran di hari Minggu saja gitu, karena hari libur gitu. Tapi pada faktanya kan ya polisi-polisi di jalan-jalan juga ada, misalnya kalau kita gak pakai helm sebagainya kan juga kena tilang kalau pada akhirnya ada polisi gitu, ada pengawasnya. Tapi ini berbeda karena akhirnya alasannya adalah ya sekarang hari libur tidak usah kerja, jadi berikan dukungan kepada salah satu pihak, pada akhirnya tetap masyarakat yang akan menentukan, karena di dalam negara demokrasi di Indonesia ini one man one vote. Hai korban ghosting, semakin lama di dunia ini memang akan selalu menemukan berbagai macam hal-hal yang lucu dan penuh dengan tawa. Karena semakin lama akan ada banyak hal yang semakin tidak rasional dalam kehidupan kita. Sama seperti kita ketika mencintai sang kekasih gitu kan. Semakin lama kita semakin gak rasional, kenapa harus mencintainya gitu. Tapi itu ada dan itu nyata. Hal ini juga sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto ketika memberikan dukungan secara terbuka di Pilkada Jawa Tengah kepada Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sebenarnya dari awal kita sudah memprediksi bahwa ya hal ini tidak akan menjadi pelanggaran dan hal ini lumrah terjadi, gimana kemudian pada akhirnya adalah kekuasaan yang mengontrol terkait berbagai macam etika dan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan hal itu sudah wajar, lumrah. Kalau begini-begini terus ya memang begini adanya gitu. Tapi kalau ingin perubahan ya tentu itu bisa diperbaiki sebenarnya. Tapi pada faktanya hari ini Bawaslu telah memberikan pernyataan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran apapun karena dua hal. Satu, Presiden punya hak kampanye. Presiden punya hak untuk memiliki kampanyenya, untuk melakukan kampanyenya, punya hak beliau. Karena itu hak politik katanya kan. Kemudian yang kedua, video tersebut, video pernyataan itu dibuat pada hari Minggu, jadi libur. Ini ibaratnya orang-orang yang hari ini sedang menunggu tentang libur pemilu gitu kan. Nanti pada akhirnya akan mengatakan bahwa libur telah tiba, hore. Jadi ini hari libur ini akhirnya meloloskan berbagai macam dugaan pelanggaran itu karena dibuatnya hari Minggu gitu. Jadi gak ada persoalan gitu. Gak perlu cuti, gak perlu pengajuan cuti, dia gak perlu selesai untuk untuk libur dari jabatannya sebagai presiden, gak usah gitu. Karena hari Minggu sudah hari libur. Ini kita kan jadi bertanya-tanya gitu, apa iya ketika nanti ada rapat terbatas hari Minggu misalnya, atau ada hal-hal yang kegiatannya Bapak Presiden Prabowo hari Minggu, atau pernyataan Prabowo ketika hari Minggu, itu bukan pernyataan sebagai presiden, tapi pernyataan sebagai ketua umum partai, atau pernyataan sebagai Prabowo Subianto, orang biasa, manusia biasa di masyarakat Indonesia, atau bagaimana? Jadi nanti ketika ada perintah, ada arahan di hari Minggu, maka pejabat-pejabat bisa untuk kemudian tidak mengikuti. Karena itu bukan instruksi presiden, itu bukan instruksi jabatan presiden kita, tapi itu instruksi orang masyarakat salah satu Indonesia. Siapa? Prabowo Subianto gitu, sebagai masyarakat biasa, sebagai ketua umum partai. Ini repot jadinya gitu. Meskipun dari awal kita sudah memprediksi, karena hal ini sudah lama terjadi. Dan bahkan pernyataan bahwa presiden boleh kampanye itu sudah sejak Presiden Jokowi masih menjabat di akhir periode, ketika kemudian Gibran dan Prabowo bersatu untuk menjadi salah satu calon kandidat di presiden dan wakil presiden pada saat itu, meskipun sekarang sudah terpilih. Dan dari kejadian-kejadian ini akhirnya kita melihat bagaimana kemudian berbagai macam hal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat elit-elit kita itu dapat dibenarkan dengan dalil-dalil hukum yang ada, tanpa harus melihat bagaimana kemudian persoalan etisnya, bagaimana persoalan etikanya. Ya mungkin memang kita tidak menggunakan pemanfaatan atau hal-hal yang kemudian diberikan negara, baik itu fasilitas dan sebagainya. Tapi jabatan itu kan juga fasilitas negara, sehingga dia punya kewenangan, dia punya pengaruh, dia punya otoritas untuk kemudian akhirnya mempengaruhi berbagai macam kalangan masyarakat gitu. Tapi itu tidak bisa dinilai memang dalam aturan, karena fasilitas negara dalam aturan itu kan ya tentang barang-barang, tentang kemewahan-kemewahan yang lainnya gitu kan. Itu yang dinilai sebagai fasilitas negara. Hal-hal yang kemudian akhirnya seperti jabatan dan dia punya pengaruh bukan fasilitas negara. Memang kebetulan karena dia sudah dipilih oleh kalangan masyarakat Indonesia. Jadi wajar saja gitu. Dan hal ini sebenarnya sudah dapat kita lihat, dan hal ini biasa saja karena memang siapa yang berkuasa ya dia yang punya tindakan untuk mengatur berbagai macam pola hukum dan sanksi-sanksi aturan yang kemudian bisa dikenakan. Jadi aman saja.
Karena pernah ada pepatah atau kalimat-kalimat yang beredar bahwa mau bagaimanapun kesalahan-kesalahan yang ada itu akan tetap dapat ditutupi dengan aturan-aturan hukum. Mau bagaimanapun penyelewengan kekuasaan yang dilakukan itu tetap akan bisa ditutupi dengan dalil-dalil hukum yang ada. Dan ini sesuai request saja pakai dalil yang mana gitu kan. Kalau pakai dalil yang ini ya kita aman, kalau pakai dalil ini ya bisa dijerat. Jadi kalau pakai dalil yang ini bisa setengah-setengah atau abu-abu. Hal-hal begini ini yang kemudian akhirnya terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Jadi hukum kita ini sudah baik, aturannya sudah baik, cuma secara implementasi yang akhirnya nanti mengarah kepada penerapannya, nah ini yang kemudian tidak penuh ketegasan. Ya tegas tapi setengah-setengah gitu. Tegas tapi juga melindungi. Itu yang kemudian akhirnya terjadi. Bukan melindungi orang yang kemudian dirugikan, tapi melindungi orang yang merugikan. Inilah repot nih dari berbagai macam proses hukum yang ada di Indonesia. Dan dari kejadian-kejadian ini kita seharusnya harus sadar bahwa sudahlah, ketika kemudian ada pejabat-pejabat kita yang akhirnya nanti berbicara ketika hari Minggu, maka hal itu bukan pembicaraan mereka sebagai menteri, bukan pembicaraan mereka sebagai pejabat, karena mereka posisinya libur, jadi tidak usah didengarkan juga tidak apa-apa. Kan nggak gitu juga konsepnya sebenarnya. Sehingga akhirnya ini nih bisa menjadi suatu hal yang akhirnya nanti multitafsir. Ketika kemudian pejabat menyampaikan suatu arahan di hari Minggu, maka bisa saja pejabat itu tidak usah mendengar gitu kan. Atau Bawaslu ketika nanti mengumumkan ke hari Minggu, ya tidak usah didengar saja keputusannya karena hari Minggu hari libur. Kalau akhirnya nanti misal Bawaslu mengatakan bahwa ini tidak ada pelanggaran karena beliau posisinya sebagai ketua umum partai misalnya, maka nanti terkait berbagai macam hari cuti dan sebagainya itu kan ada persyaratan cuti gitu kan, mengajukan cuti sehingga beliau dalam posisi yang tidak sedang menjabat sebagai presiden misal, maka sah-sah saja untuk kemudian mengikuti proses kampanye atau mengkampanyekan salah satu pihak. Tapi ini kan nggak berakhir pada hari itu aja, ini terus berlangsung, media juga terus beredar. Nah, hal-hal begini ini bagaimana akhirnya gitu? Kalau begitu ya semua orang akhirnya nanti melakukan pelanggaran di hari Minggu saja gitu karena hari libur gitu. Tapi pada faktanya kan ya polisi-polisi di jalan-jalan juga ada, misalnya kalau kita gak pakai helm sebagainya kan juga kena tilang kalau pada akhirnya ada polisi gitu, ada pengawasnya. Tapi ini berbeda karena akhirnya alasannya adalah ya sekarang hari libur tidak usah kerja, jadi gak ada kemudian tanggung jawab kerja dan gak ada kemudian tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh seorang pimpinan di Indonesia. Tapi mau bagaimanapun tetap pada akhirnya yang berkuasalah yang bisa mengendalikan berbagai macam aturan hukum. Kalau yang berkuasa ingin melindungi dirinya sendiri, maka ya selesai juga segala persoalan-persoalan hukum yang ada bagi dirinya. Jadi apapun yang terjadi dalam proses pilkada, memang pada akhirnya adalah masyarakat yang menentukan. Tapi mau bagaimanapun masyarakat juga diarahkan oleh elit-elit politik yang rasa-rasanya menjadi tidak etis ketika itu muncul dan hadir dari presiden kita. Orang yang kemudian sudah diberikan kepercayaan dan orang yang sudah memberikan pernyataan bahwa tidak akan ada satupun titipan-titipan di pilkada. Tapi pada faktanya beliau sendiri yang akhirnya menitipkan calon-calon ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang kemudian dikatakan oleh Bapak Prabowo kata pidato perdananya, yaitu hal yang kemudian juga menjadi salah satu kritik kepada beliau ketika memberikan pernyataan secara terbuka mendukung Ahmad Lutfi dan Taja Yassin di Jawa Tengah. Tapi bagaimanapun itu, proses pilkada tetap pada akhirnya akan ditentukan oleh rakyat, tetap pada akhirnya akan ditentukan oleh masyarakat, sehingga pilihan masyarakat, pilihan rakyat adalah suara Tuhan yang nanti tidak akan bisa diubah oleh halangan manapun. Maka dari itu, tentukan siapa yang kemudian akhirnya nanti akan menjadi pemimpin di Jawa Tengah atau di pilkada-pilkada lain di seluruh Indonesia. Meskipun pada akhirnya dua tokoh elit yang pernah menjabat dan telah menjabat, sedang menjabat, memberikan dukungan kepada salah satu pihak, pada akhirnya tetap masyarakat yang akan menentukan. Karena di dalam negara demokrasi di Indonesia ini, one man one vote, siapapun pada akhirnya akan tetap dihitung satu. Maka dari itu, yang pernah terpengaruh dengan berbagai macam embel-embel jabatan atau orang-orang tokoh-tokoh kita, tapi lihatlah pada visi dan misi yang ada dalam proses-proses pencalonan yang dibawa oleh masing-masing calon-calon yang ada. Jadi apapun yang kemudian menjadi keputusan, itulah keputusan dan kemenangan rakyat, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.